Suara Jongkok terdengar senang dan antusias. Yentar mendengarnya seharusnya dia bahagia atau berteriak senang, tapi dia masih merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Ya, sebab pun tahu kosong itu hanya bisa diisi Taeyong. Ia menjepit ponselnya antara telinga dan bahu sambil memakai sepatu. Tasnya tersampai di punggung dan saja kau sudah pulang. Ia tertawa kecil. Kau kan hanya pergi ke Jepang. Aku senang. Jongkok nyatanya perkataan dan tandanya berbeda. Ia menegakkan kepalanya dan memindahkan ponselnya ke telinga kanan. Dia bersiap berangkat sekolah karena tidak ingin terlambat. Ia membuka pintu dan langsung menganga melihat seorang pria berdiri di depan rumahnya sambil melambaikan tangan. Apa yang kau lakukan di sini? Jongkok tertawa dan mematikan ponselnya lalu memasukkannya ke dalam saku. Dia sudah berpakaian rapi menggunakan seragam sekolah. Aku menjemputmu yang sedang merana ditinggal pergi. Ia menyipitkan mata dan menatap Jongkok tajam. Di situ berjalan membuka pagar dan menolak pinggang depan Jongkok. Siapa yang kau maksud dengan merana ditinggal pergi? Jongkok memutar matanya mengaku sajalah. Kau itu tidak sulit untuk ditebak. Hatinya memanas bahwa jika dia tidak merana batal yang pasti akibat tangisannya menjadi saksi. Dia begitu merindukan Taeyong. Aku merindukanmu setengah mati. Melihat dia berusaha terlihat kuat tapi gagal total membuat Jongkok terasa tak tega. Dia ingin menghapus kesedihan gadis itu dan yang bisa dilakukannya sekarang hanya memeluknya. Jongkok memeluk Yen dan mengusap rambutnya pelan. Ianya terkesiap karena pelukan Jongkok membulatkan matanya tak percaya kalau Jongkok baru memeluknya. Jongkok tersenyum mengusap rambut Yen sambil menyembunyikan wajah Yen ke dadanya. Tidak perlu banyak kata untuk mencurahkan Jongkok begitu menyayangi sebagai adiknya. Tenanglah, 2 hari lagi Taeyong pulang, jangan menangis. Kenapa membahas Taeyong lagi? Hatinya sudah cukup dibuat sakit hanya karena mengingat kepergiannya ke London dan setiap hari semua orang bahas seperti itu di depannya. Yen tahu jika dia berlebihan, tapi Yen tidak terlalu mencintai Taeyong selama ini. Percayalah, semuanya akan terasa lambat saat kau sedang menunggu seseorang. Yang harus kau lakukan adalah jalani semuanya dengan tersenyum, meski aku tahu tidak semudah itu melakukannya. Bijak-bijak tangan pria itu mencengkeram bahu Yen dan meremasnya pelan. Yen mendorong Jongkok untuk memberikan jarak. Dia mendongak untuk melihat wajah kakaknya. Kau memang kakak yang baik. Jongkok tersenyum lalu memeluk adiknya sekali lagi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ada sebuah pesan. Perasaan senang menjadi tubuh Jongkok. Belum perlombaannya di Jepang semakin membawa kisah baru dan dia semakin bahagia saat mengetahui kisahnya berbuah manis. Merasa aneh, Jongkok tersenyum sambil menatap layar ponsel. Yen mengintip sedikit dan menemukan nama terbaca di layar. Yen memang tak mengerti isi pesan dari itu karena menggunakan bahasa Jepang, tapi dilihat dari ekspresi Jongkok pastilah pesan itu bermakna baik. Yen menangis menyedihkan. Bisakah kau tidak berlebihan? Sekarang Jongkok yang menatap Yen tak suka. Menurutnya hubungan paling berlebihan di dunia ini adalah hubungan Taeyong dan Yen. Titik. Justru harusnya aku yang berbicara begitu. Apa maksudmu? Sudah berapa kali kau dan Taeyong
Jungkook tertawa. Jangan pernah mencoba untuk mengajak berdebat Jungkook karena Pre itu memang menyebalkan. Meskipun begitu, tahu setidaknya Ian melupakan kesedihannya tentang Taeyong karena gadis itu berteriak marah dan tertawa tadi. Aku tidak mau pergi ke sekolah denganmu, kau menyebalkan. Ian mengacurkan bibir yang menandakan dia masih kesal dengan pertengkaran kecil mereka. Jungkook merangkulnya. Sudahlah, ayo naik ke mobil. Aku sudah berjanji pada Taeyong untuk menjagamu. Dia sangat mencintaimu, jadi dia ingin kau baik-baik saja di sini. Jangan bisa berdiam senang, sedih, kesal, dan jengkel itu adalah Taeyong, orang yang dia tidak tahu sejak kapan itu bermula, tapi Ian akan berhenti menghindar dari perasaannya sendiri. Dia Taeyong nampaknya harus bisa menerima itu. Ian akhirnya mengaku dan memasuki mobil Jungkook dan pasrah dan terpaksa. Jungkook menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil tempat duduk kemudi dan memakai sabuk pengaman. Perhatian Jungkook marah pada Ian karena ia berkerut. Apa maksudmu? Kau berniat menjadi wanita player? Dia menatap Jungkook dan kesal. Enak saja dia mengatakannya wanita player. Coba mengingat apa yang dilakukan Taeyong saat dia sedang kehilangan kendali atas emosinya dan jawaban di hatinya membuat wajahnya merona. Tentu jawabannya adalah Taeyong menciumnya. Terus dipikir berulang kali, dia lebih sering menciumnya karena kehilangan kendali. Sial, Ian pusing mendadak. Taeyong memang pintar dan ramah. Lanjut Jungkook menghidupkan mesin mobil, tapi siapa yang tahu, aku pernah mendengar dari Jimin Taeyong sering mengikuti balapan liar saat kelas 2. Ian terkejut tak percaya. Apa? Tidak mungkin. Aku berani bertaruh kalau itu memang benar. Lalu, apalagi yang kau ketahui soal Taeyong? Jungkook terlihat berpikir sambil mengendarai mobilnya dengan santai untuk menikmati udara pagi hari yang masuk lewat jendela. Taeyong pernah memukul cermin sampai retak dan tangannya penuh darah. Karena dia kalah di Olimpiade Matematika, ada kecurangan, dan hal itulah yang membuat Taeyong kesal. Jungkook tiba-tiba mengerling pada Ian. Jangan alihkan pembicaraan, kau tidak bisa berkencan dengan Daehyun. Ian menyalahkan tangannya. Sama alasan aku tidak bisa berkencan dengannya. Aku melakukannya karena itu untuk terakhir kalinya. Jungkook mendengus. Aku dan Daehyun pria, jadi aku bisa menyimpulkan hampir semua pikiran pria itu sama, dan aku tahu apa yang akan dilakukan Daehyun. Paham kau? Senyum jahil muncul dari wajah Ian begitu mendengarnya, dan dia pura-pura serius. Tapi aku meragukan ucapanmu. Meragukan bagian yang mana? Jungkook bingung menurutnya ucapan tadi mudah dimengerti. Ian menatap Jungkook dengan tampak menyebalkan. Meragukan bahwa kau adalah pria. Tidak ramai sore ini, dan itu bagus karena Taeyong perlu ketenangan. Taeyong mengeluarkan pulpennya dan tersebut melihat usai para perempuan yang sedang tersenyum. Foto ini dapatnya dengan siapa ya? Betapa pria itu menundukkan senyumnya wajahnya, dan yang penting dia tidak sadar mendengar pengakuan dari Ian. Sial, memikirkan gadis itu membuatnya overdose. Dengan buru-buru, Taeyong mencari nama Ian dan
langsung menekan tombol dial. Setelah berhari tidak mendengar suaranya karena sibuk dalam olimpiade, Taeyong tak sabar untuk mendengar gadis itu bicara karena Taeyong membutuhkan suara gadis itu untuk kehidupannya. Sekali lagi Theo memandang wallpapernya dan menyentuh wajah itu di layar. Aku terus saja memikirkanmu. Kumanya tersenyum kecil, pikirannya melayang ke berbagai arah yang pernah dia lalui bersama Yen. Cuma di taman bermain itu membuatnya ingin mengambil penerbangan ke Korea Selatan sekarang juga karena menginginkan gadis itu. Jam tangannya sudah menunjukkan jam 9 pagi dan Taeyong harus segera pergi ke acara penutupan Olimpiade pukul 10 pagi ini. Tentu kehadirannya sangat ditunggu karena dia meraih medali emas untuk matematika hebat kan. Jangan ragukan kemampuan dan ingatannya. Dia akan membawa medali dan piala itu untuk orang tuanya. Taeyong dengan bangga akan menunjukkan prestasi itu bukan untuk pamer, tapi karena mereka lah Taeyong memiliki motivasi untuk maju. Untuk ya juga, Taeyong sudah menyiapkan hadiah yang sekarang tersimpan di kopernya. Taeyong sudah memikirkan ini dengan matang dan dia akan memberikannya pada Yen saat mereka bertemu. Hatinya menjadi lebih senang mengingat dia akan pulang malam ini. Katakan apa maksudmu mengajak Yen makan saat Taeyong pulang dari London. Cukup menarik kerah baju Taeyong dan menyebabkannya kehabisan nafas. Beberapa murid lainnya memperhatikan mereka dengan cemas karena takut terjadi perkelahian. Mencoba mengatur nafas yang mulai memburu dan mengelola nafas. Dia sudah janji untuk tidak menggunakan emosi menguasainya. Dia berjanji seperti itu demi Yen, satu-satunya gadis yang berhasil membawa hatinya terbang lalu dilepaskan. Pertanyaan apa maksudmu mengajak adikku berkencan saat Theo pulang dari London? Adikmu, Kim Yen. Sekarang Dayan malah bertambah pusing kapan dan bagaimana Jongkok bisa menjadi kakak dari Yen. Sudahlah, jawab saja pertanyaanku. Jongkok melanjutkan, lalu menatap beberapa murid yang sedang melihat mereka. Mereka menjadi pusat perhatian karena berdiri di koridor. Dahyun mendesak dan bersandar berdiri di koridor. Aku hanya ingin Dahyun tahu apa yang aku rasakan. Jongkok menatap Dahyun. Maksudmu? Dahyun mengangkat kepalanya dan menatap Jongkok kesal. Itu tahu jika Jongkok pasti berpikiran yang buruk tentangnya. Maksudku bagaimana melihat gadis yang dicintainya bersama orang lain, bukan hal gaya atau apa. Aku masih normal dan yang aku maksudkan adalah adikmu. Aku hanya bercanda, aku tahu kau mencintai adikku sudah lama. Sebuah pemahaman muncul di benak Taeyong. Sudah bisa dipastikan jika Jimin telah beritahu Jungkook soal perasaannya. Mudah saja untuk Taeyong menebaknya karena dia sendiri adalah teman Jimin dan Jimin adalah salah satu teman dekat Jungkook.
Tanpa diduga, Jongkok menepuk bahu Daehyun dan dia tersenyum. Aku mengerti perasaanmu, Daehyun, ucapnya dan melanjutkan. Tapi tetap tak membenarkan apa yang kau lakukan. Kau sama saja menyakiti adiknya nanti. Aku hanya minta ini saja, Daehyun sedikit memohon. Dia tidak percaya jika dia melakukan ini, tapi dia tidak peduli. Tolong izinkan dia pergi bersama Yen sekali saja. Jongkok menggeleng. Aku jamin Taeyong dan Yen akan bertengkar karena hal ini. Taeyong adalah pria dengan harga diri dan arogan tinggi, dan Yen juga memiliki sifat yang sama. Kenapa semua orang lalu membela Taeyong? Tidak bisakah mereka tahu siapa yang tersakiti di sini? Ada saja mereka tahu apa yang dirasakan Taeyong saat mencintai orang yang telah mencintai orang lain, dan orang itu mencintai orang yang dicintai. Wow, betapa rumitnya kalimat itu seperti hatinya. Dia menghela nafas dan dia mengacak rambutnya. Baiklah, aku akan mengajaknya pergi pukul 10 dan mengantarnya ke bandara saat dia pulang. Aku pikir itu ide terbaik. Ide bagus, Jongkok setuju. Kalau begitu, terima kasih Daehyun. Sekarang kau adalah temanku. Dia merangkul bahunya sambil terkekeh. Setidaknya Jongkok bisa mengurangi kebingungan yang ia rasakan. Itu hal wajar yang dilakukan kakak untuk adiknya dan dia tidak keberatan. Tapi bagaimanapun juga, Jungkook tidak tahu betapa hancurnya hati Daehyun. Yang jelas, hatinya seolah dilindas oleh bulldozer. Dan ada yang lebih menyakitkan, melihat orang yang begitu dia cintai. Jungkook melepaskan Daehyun dalam pamitan pergi, dan dia bersemedi di ruang musik. Langkahnya terlihat tenang dan ada senyum di wajahnya. Dia mengabaikan beberapa tatapan wanita yang melemparkan tatapan tertarik padanya. Saat sampai di ruang musik, betapa terkejutnya Jungkook melihat Yen dengan raut wajah sangat dingin. Bibir melengkung menjadi satu garis, menatapnya sangat tajam, seolah siap membunuhnya kapan saja. Apa yang kau katakan pada Daehyun baru saja? Jungkook terpaku. Kau melihatnya? Ia dari lantai 2. Oke, Jungkook akan menjelaskan semuanya. Melihat Yen seperti itu sangat menyeramkan. Tampak Yen sudah seperti vampir dengan kedua taring mencuat dari giginya. Aku akan menjelaskannya, kau tenang saja.